Itu kalau boleh gue share sih ya, bukannya ini tuh saking gue sukanya sama sepatu itu karena nyaman. Gue kalau di total tuh ada kali 9-10 pair tuh gue punya. Nah itu gue cobain biasanya di offline di toko-toko yang jual sepatu gitu, dan gue nanti belinya di online. Nah kalau iya itu trik kan. Cuman apa namanya materialnya ori katanya gitu. Bisa gitu Jeff? Gini, jadi gue juga baru ngehnya ya pas gue ada kerja di pabrik ya. Maksud gue kalau press dalam itu memang kalau mungkin zaman kita SMP, SMA, mungkin Om Industri belum punya teknologi itu gitu buat bikin press dalam. Tapi kalau sekarang sih bisa aja Om Industri udah bisa bikin kayak gitu. Nah kalau material mungkin ada beberapa part yang sama tapi nggak mungkin semuanya full original untuk satu model sepatu. Itu sih menurut gue, karena gue juga suka liatin ya mirip tapi ini lebih murah gitu. Ya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya dikategorikan istilahnya nih ya, walaupun misalnya tadi JP bilang yang ditemukan di Taman Puring ternyata model baru, tapi karena dia nggak officially release itu dianggap unofficial gitu kali. Ya, kadang ada yang begitu. Itu yang bahaya. Itu Nike kalau tahu pabriknya bisa kena itu. Putus kontrak langsung ya. Ya nggak langsung putus sih, tapi pasti ditegur. Pasti ditegur. Isu itu juga yang katanya kenapa hak untuk produksi sepatu Adidas dicabut dari salah satu pabrik karena itu ya Jeff ya, banyak beredar di luar ya, nggak usah sebut pabrik ya lah. Bisa jadi. Biasanya memang kasus berat itu di penggelapan. Kalau gue boleh sebut namanya, dulu kita punya Hasi ya. Dulu kan Nike kan. Boleh lu sebut ya, udah terus. Ya gue udah nggak dipabrikin, ini bodo amat. Gila lo. Hasi kan dulu kan Nike kan, salah satu yang besar lah. Tapi dia nyeludupin yang gue denger ya. Itu sekitar 1 kontainer sepatu yang harusnya nggak diproduksi, dan itu ketahuan. Makanya dia sekarang udah nggak bisa bikin Nike lagi. Oknum kan sebenarnya itu. Gue dengar juga di pabrik-pabrik yang lain juga sebenarnya yang jualnya karyawan kan. Nggak mungkin pabriknya nggak tahu kalau sampai sebesar itu. Oke, kita nggak bahas itu. Gue takutnya Popda perlu sponsor. Iya. Leak sekarang leak. Oke, boleh. Leak juga bagus. Ngomongin soal leak gitu ya, ada nggak sih sepatu basket lokal yang menurut kalian juga oke gitu? Kan gue kemarin dengar kan kita siapa anak Prawira si Bram kan disponsorin apa ya? Apa? Oh, Ardiles itu ya. Ardiles. Gimana? Dulu gimana? Menurut lu aja. Ada dulu boleh. Aza kalau nggak salah ya Jeff. Seriesnya Aza ya Jeff kalau nggak salah ya. Si Bram ya. Iya. Nah, Aza tuh kayaknya sih menurut gue sih menarik ya. Menarik untuk dicoba gitu, untuk yang apa namanya, on a budget lah ya. Tapi kan sebenarnya harganya juga sekitar berapa sih itu ya? Mungkin 500 kali ya? Atau 600 kali. Iya, 600-700an lah kalau nggak salah ya. Tapi ada yang baru sekarang katanya limited edition tuh 1 jutaan lebih loh. Oh, yang baru ada warna agak baru muda itu ya? Iya kayaknya gue lupa banget sih, tapi gue pernah dengar. Nah itu apa namanya, gimana ya? Yaitu apa namanya, kalau memang suka sama playernya mau beli ya monggo gitu kan, memang itu kan tujuannya dia apa namanya, dijadiin brand ambassador gitu ya. Untuk apa namanya mentransfer image-nya dia ke sepatu itu. Tapi pilihan akan lebih banyak lagi di angka 1 juta ke atas. Lo mungkin banyak option lo gitu, istilahnya antara lo mau beli baru atau lo mau beli bekas tapi signature series, atau mungkin ya signature series yang
model tahun lalu atau 2 tahun lalu, kadang masih ada barunya juga kan, dan harganya sudah turun gitu. Ya. Nah, kalau gue sih gitu. Tapi kalau misalnya tadi dibilang yang bagus apa atau yang bagus ada enggak? Ada. Kalau nggak salah juga sekarang ada yang namanya apa? Bowler Bro ya. Bowler Bro. Iya. Dia tuh bikin sepatu juga, dan kemarin gue sempet lihat sepatunya ada yang di-review sama YouTuber. Itu dia pakai apa ya kemarin ya? Leak apa ya kalau nggak salah, yang udah ada sletingnya, pakai sletingnya gitu. Nah, menurut gue sih itu keren sih. Tampakan luarnya keren, tapi belum pernah nyoba sih, itu sayangnya. Leak sih kalau lu ke outletnya sih lumayan, modelnya sih lumayan ya. Gue pernah pakai kok Leak, pernah. Jadi pernah pakai tuh. Pernah zaman kuliah pernah pakai Leak. Gimana? Enak sih, cuma rada kurang awet aja. Bener. Mungkin itu ya, apa namanya, keawetannya ya. Jadi kalau misalnya enak sih enak. Itu sih yang gue ngalamin. Oke. Ya, udah balik sinyal lu. Kalau ini master sepatu nih, baru gabung. Kalau ini sih udah ngelawan. Dari tadi udah gabung, dia cuman koneksinya burik. On off itu ya. Maaf. Dananya lari ke sepatu semua kayaknya nih. Internet sepatu. Gak. Apa pendapat lu soal banyak brand lokal produksi sepatu basket? Menurut lu oke gak untuk dibeli? Makin kesini, sorry benar. Lu di balai warga lu numpang wifi kelurahan lu ya. Benar. Karena abis ini gue juga akan tanya apa sepatu basket yang gue perhatiin ya, kecuali lu lagi laskol lah ya, kayak di Sport Station segala macam gitu. Nanti kita akan coba tanyain ke kalian soal beli di online tuh di mana sih yang bisa dipercaya, terus gimana cara triknya supaya lu dapet yang bagus. Gimana gak soal sepatu lokal gak? Brand lokal kalau menurut gua udah mulai bagus ya, berkembang ya. Apalagi Ardiles tuh yang terbaru produknya. Signature shoes-nya Abraham Damar ya. Udah mulai enak. Cuma mungkin apa ya, distribusinya kali ya, atau penjualannya masih agak sulit, masih ngandalin online ya kalau gue pikir ya. Oh, dia nggak masuk ke MAP ya, Jeff? Nggak tahu deh, nggak ada kayaknya. Nggak pernah lihat. Ardiles, iya kayaknya Ardiles nggak ada ya. Sport Station gitu-gitu nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Ya mungkin nanti Leak juga nggak ada, Leak. Episode berikut mungkin kita bisa undang brand manager Ardiles ya. Sekarang ini penjualan sekarang kan nggak cuma lu datang ke toko, tapi juga online. Gue juga tahu Ade juga ada bisnis Instagram untuk jualan sepatu. Gimana sih kalau lu? Gue tuh tipe yang jarang banget beli sepatu. Tapi gue pengennya gue nabung supaya kalau sekali gue beli sepatu, gue selalu pengen belinya yang baru gitu. Tapi sekarang dengan tren juga banyak yang beli second. Gimana sih cara kita mappingnya supaya dapat sepatu yang bagus? Gimana, Dek? Mapping ya bisa. Kalau dulu nih, zaman dulu ya, gue kalau mau cari sepatu yang mau gue pakai bener-bener, itu gue ngeliat review di YouTube. Dulu kalau nggak salah tuh, gue sama Angga sering ngobrol di Wear Tester ya, enggak ya? Ya. Wear Tester itu. Nah, itu sampai agak berdebat di situ juga, kita ngomonginnya sepatu kayak nggak ada hal lain aja yang lebih penting gitu ya istilahnya. Nah, tapi di situ setelah jalan ini cepat banget sih emang ya, perkembangan zaman ya. Sebelum adanya si e-commerce ini ya, itu jualan tuh dulu di Kaskus, zaman Kaskus. Oh, oke. Ya, itu di FJB Kaskus tuh rame sampai ada trade collector. Baru atau second, Dek? Baru second ada itu. Baru second ada. Iya, kadang-kadang gue nyobainnya di toko gitu ya, dan gue belinya di online gitu. Karena kan kadang kan ada kayak di si Wear Tester itu bilang, lo half size up atau half size down rekomendasinya dia. Tapi tetap kan kita harus cobain dulu fitnya enak atau enggak gitu. Nah itu gue cobain biasanya di offline di toko-toko yang jual sepatu gitu, dan gue nanti belinya di online. Nah kalau iya itu trik kan. Kalau masalah trusted apa enggak, atau kita dapat istilahnya steal deal gitu ya,
Itu kalau sekarang sih ya di salah satu optionnya ya itu kita ikutin thread ya Jeff ya, thread di Facebook ya Jeff ya. Bang Iya. Jeffrey ini member di Facebook juga. Terus apa kita ikut lelang kali ya Jeff ya? Bisa Iya, salah satunya lelang. tuh. Kalau di Tokopedia atau ya kita sebut aja lah ya Tokopedia misalnya atau Bukalapak, Shopee dan segala macam e-commerce itu kita lihat testimonialnya aja dia jual sepatu yang beneran ori atau enggak. Toh kalau misalnya kita di Tokopedia kita bisa minta refund kalau memang terbukti dia nggak ori. Soalnya gue pernah coba dan itu bisa, itu works gitu, bener-bener berhasil. Dia deskripsinya sepatunya ABC, ternyata yang datang CDE gitu kan, yang benar cuma satu. Nah, gue minta refund, dia gue capture ininya apa chatnya. Nah itu sebaiknya juga chat dulu sih di kolom chat sama sellernya gitu ya, supaya itu jadi bukti. Chatnya di Tokopedia-nya langsung, jangan melalui WA. Gitu. Nah nanti kita kalau misalnya tidak sesuai, lo bisa nih gue udah chat, lo nggak sesuai apa yang lo omongin, balikin. Nah nanti si admin itu pasti akan bantu kita untuk nge-refund itu sih. Sebelum ke Jeffrey, gue ke Angga dulu. Gak, lu ini gak sih tertarik gak sih selama ini beli sepatu basket tapi second gitu? Sebenarnya sih kurang tertarik. Cuma waktu itu beberapa kali akhirnya terpaksa beli second. Sultan mah nggak main second dulu bro. Itu. Kenapa begitu? Karena dulu tuh gue penggemar berat ya, signature line-nya Kobe, khususnya Kobe 8 tuh. Nah, Kobe 8 itu saking gue sukanya sama sepatu itu, gue nggak mau ganti sepatu lagi, walaupun signature series-nya, maksudnya tahunnya udah ganti gitu. Nah itu kan untuk cari sepatu itu kan agak sulit tuh, yang barunya lagi. Karena yang punya gue mungkin udah beat up juga, udah habis bawahnya. Karena dipakai main terus, akhirnya gue cari, nggak ada juga yang baru udah habis. Akhirnya ketika gue temuin di online itu kondisinya masih oke dan masih layak lah, akhirnya terpaksa gue beli karena saking sukanya gue sama sepatu itu. Terus mudah-mudahan nggak retro ya, mudah-mudahan ya. Itu kalau boleh gue share ya, bukannya ini tuh saking gue sukanya sama sepatu itu karena nyaman. Gue kalau di total tuh ada kali 9-10 pair tuh gue punya. Dengan jenis yang sama gak? Warnanya beda-beda paling ya. Warnanya beda-beda. Iya. Wow, oke. Jeff, lu ada pengalaman gak beli sepatu second? Atau kalau misalkan itu, ya lu mau baru terus ya? Oh, lu banyak bro, banyak. Gimana cara lu nyortir sampai lu dapat barang yang bagus, Jeff? Kalau second, aduh, gimana ya? Yang pasti sih lu harus lihat detail sih, gambar ya kan, video kalau bisa. Kalau lebih bisa lagi COD sih lebih aman sih menurut gua. COD tuh boleh cancel gak sih? Tiba-tiba lu nggak mau? Boleh. Kan lu nanya dulu, ini gimana kondisinya, aman nggak buat main, bla bla segala macam. Kalau dia bilang aman, terus ketemu ternyata sepatunya nggak aman ya, nggak gimana ya kan? Gitu. Sekarang lagi banyak banget sih ya sepatu second yang wah menarik gitu loh menurut gua. Ini kalau gua tahu sih, yang gua tahu sih model dari sepatu bal-balan kayaknya nih. Cuman jadi susah ngebedain mana yang ori, mana ini. Kadang-kadang samar karena sepatunya udah nggak baru ya. Jadi ya hati-hati juga. So far sih gue dapatnya selalu yang bagus sih. Ininya. Kadang ya itu yang kayak tadi si Jeffrey bilang, Jo. Bal-balan itu barang karungan, Jeff ya. Betul. Sekarang lagi banyak banget. Bener, itu impor dari luar. Nah, di tengah timbunan itu mungkin terselip barang satu yang ori itu. Atau 1, 2, 3 lah. Pinter-pinter kita milih aja gitu, Jo. Iya. Ada ori sih juga, ya ori sih banyak juga. Cuman tahunnya bro, yang udah 2015 lah, sama ininya, 2014. Iya. Itu yang harus hati-hati. Di karung. Betul. Dimencretin di karung gitu kan. Shape-nya berubah tuh pasti. Soalnya orang luar negeri nggak kayak di sini bro. Dia musim beda dikit aja ganti sepatu udah bisa buang tuh sepatu tuh. Iya benar. Kayak di sini ya. Tapi ini ada yang unik ya. Kalau sneaker sepatu basket gitu ya, di luar negeri sama di Indo lah,
lu semua suka perhatiin nggak sih kalau di luar negeri itu sepatu tuh kayaknya masa pakainya lebih lama ya, lebih kuat. Kenapa tuh ya kira-kira? Iklim bro. Kalau suka lihat PJ Tucker atau siapa, mereka kan suka pakai itu iklim pengaruh. Sneaker dari iklim pengaruh ya. Pengaruh banget. Kalau di tropis lebih cepat hancur karena lembab kan. Nah, ini juga itu musuhnya lemnya sepatu itu. Oke. Ada trik juga nih dari salah satu teman kolektor ya kan. Kalau gue sih banyak kan nggak ngerti apa-apa. Nah, dia punya trik. Kalau lo punya duit, lo suka satu produk misalnya kayak tadi Angga sama Kobe 8, lo beli 2 pair. 1 pair lo buat beat, 1 pair lo dead stockin. Jangan pernah dipakai. Kalau lo pernah pakai 1 kali, lo harus pakai itu seminggu, minimal 2 minggu sekali lo harus pakai. Entah itu di rumah jalan kaki doang lo harus pakai. Gitu, dan disimpan suhu ruangan, nggak usah pakai AC malah katanya. Gitu. Nah, itu mungkin tips dan triknya tuh. 2 tahun ini teman-teman kita yang udah lama nggak main basket sepatu terjebol-jebol. Oh iya, pasti. Kalau nggak pakai langsung copot. Iya, itu fenomena tuh. Nah, katanya gitu triknya. Kalau misalnya emang udah dipakai, masukin box lagi, 2 minggu sekali lo keluarin, lo pakai. Gitu. Oke. Kita udah masuk di babak akhir, tapi ada 1-2 pertanyaan lagi yang mungkin gue perlu kalian bertiga jawab gitu ya. Topiknya adalah koleksi sepatu tuh bisa cuan nggak sih? Lu beli, lu simpen, tunggu berapa tahun, kayak orang beli jam gitu. Gimana menurut kalian? Menurut lu gimana gak? Kalau menurut gue bisa, tapi itu tidak berlaku untuk sekarang ini. Kenapa bisa gue bilang itu? Karena sekarang ini itu rotasi sepatu produksinya cepat. Misalnya gini, kayak contoh Jordan 12 sekarang kan baru keluar tuh yang playoff. Ya, itu mungkin harganya nggak setinggi produksi sebelumnya kalau dijual sekarang. Seperti itu aja sih. Karena apa? Kalau menurut gue, karena semakin lama mereka semakin mudah mendapatkannya gitu. Jadi kayak misalnya Jordan 12 tuh udah mulai masuk di retail di sini, walaupun itu harus melalui raffle. Sedangkan sebelum-sebelumnya kayak misalnya Jordan Concord 11, let's say tahun 95 yang OG, atau yang tahun berikutnya retronya sekitar tahun 2011 ya, atau 2010 kalau nggak salah. Itu masih jarang, kita susah dapetinnya. Jadi kalau kita misalnya beli harga retail, itu kita jualnya bisa berkali lipat. Atau mungkin kalau misalnya itu sepatu kita dapetinnya baru, terus kita jualnya kita tahan, tapi jangan kita pakai-pakai ya. Kita tahan, jualnya itu mungkin 5 tahun lagi, mungkin bisa cuan. Tapi tadi Ade bilang, lu nggak pakai, lemnya copot. Nah, itu. Atau gini, lu beli, terus lu titip ke Helmi, kan Helmi tinggal di New York, buat minjem iklimnya aja. Nanti 5 tahun dia suruh kirim balik lagi gitu. Sama Helmi dipakai. Oke, tapi kan konteksnya kayak lu gak, tadi lu demen banget sama Kobe 8. Kalau misalkan lu beli gitu ya, 2 pair, lu ketemu yang bagus, lu jual lagi kan mungkin orang penggemar Kobe, apalagi waktu Kobe kemarin baru meninggal ya. Ya, sebenarnya sih waktu Kobe 8 itu ya gimana ya? Kobe cedera parah. Masih udah keluar ya. Momen ya pas pakai itu. Iya. Achillesnya ya, putus. Oh, ya itu Kobe 8. Kobe 8 story-nya di situ. Gimana aja menurut lo dengan koleksi sepatu sekarang, kalau ngomongin soal bisnis ya, bisa dijual lagi gak sih? Ya. Bisa banget. Menurut gue bisa banget. Tapi memang harus jeli, harus tahu pasar ya. Maksudnya ya nggak cuma sepatu basket doang sih. Sneakers ya kalau kita ngomong. Bisa banget. Di Indonesia tuh udah mulai kayak menurut gue iklim sneakerhead-nya tuh udah kayak di luar negeri sekarang. Udah gila-gilaan. Udah spend money itu udah nggak mikir. Harga sepatunya bisa naik banget. Kalau buat contoh ya, kalau sepatu basket, lu cari GT Cut deh. Ya, Tuang di goreng lagi, digoreng tuh.
Wah gila itu. Gue juga masuk yang lagi nyari, temen gila itu udah malasan nyerah gue. Nggak ada yang murah itu. Retailnya berapa, Jet? Di atas 3 lah. Kalau paling murah itu tuh second. Kalau yang baru udah 4, bisa 5 kali. Padahal retailnya 3 ya? Belinya cuma 2,6 bro. 2,6 ya, 2,6. Harga tokonya itu dulu gila itu. Wah, kita sampai sekarang. Itu mesti jeli, mesti tahu lah. Iya. Masih bisa. Nah, sama kalau Kobe Proto ya, harganya lumayan awet sih menurut gue. Lumayan awet. Dan baru habis dijual sama Angga. Nah. Iya. Chaos ya. Gimana deh? Kalau lu deh gimana deh? Chaos apa Bruce Lee itu? Ya, jadi kalau iya benar sih apa yang dibilang Angga, dibilang Jeffrey gitu ya, gue nggak bisa nggak setuju ya, memang begitu kondisinya. Jadi lo misalnya kalau mau investasi sebenarnya kalau udah barang koleksi apapun bisa cuan gitu kan, bener nggak ya? Mau itu jam, mau itu cincin, mau itu akik gitu kan. Pertama lihat trennya. Nah sekarang tadi lagi di tren itu di GT Cut ya. GT series itu kan ada GT Cut, GT Dang ya, Jump ya, kalau masuk GT Jump ya. GT Run. Nah itu yang paling hype emang GT Cut. Nah, termasuk juga ada orang-orang nih ya yang berpengaruh, gua nggak tahu siapa gitu ya, yang bisa meningkatkan hype-nya itu sepatu gitu. Ya, dua orang di bawah ini nih, Jeffrey sama Angga nih harusnya. Ya, itu cuma penonton Pak. Kayak sekarang apa namanya yang lagi hype Nike Dunk gitu kan. Padahal kadang itu Nike Dunk nggak ada ya kayak orang pakai buat basket ya kayaknya. Namanya doang dang ya. Masih lebih ada orang yang pakai Jordan 1 buat main basket gitu kan daripada belum pakai Nike Dunk. Tapi harganya sekarang ngelebihin Jordan 1 tuh hype. Nike Dunk itu. Nah, jadi itu kayak apa ya, semacam ada kayak gorengan lah gitu ya, atau yang bikin harga sepatu itu memang naik. Kayak waktu itu kalau nggak salah sepatu Kompas juga tuh sepatu lokal ya. Itu digoreng banget. Harganya langsung dash naik. Bayangin sepatu lokal kanvas harganya bisa menyentuh 700 ribuan dan habis terjual. Nah, itulah kekuatan dari market Indonesia sebenarnya. Nah, kalau lu mau buat koleksi ya harus aware sama hal-hal seperti itu. Dan kalau gua satu hal nambahin ya, yang udah teman-teman bilangin semua, itu kita ngelihat sisi historisnya. Itu juga penting tuh. Jadi sepatu yang bernilai historis gitu ya, kayak misalnya yang kalau nggak salah nih gue ya, kalau gue ngomong nggak salah ya, sepatu yang OG itu yang original colorway yang pertama kali rilis itu yang paling menjual sebenarnya. Paling biasanya itu kalau lu simpen nanti harganya bakal naik, apalagi yang Jordan series yang lama. Nah terus nilai historis tadi kayak misalnya kalau nggak salah Shatter Backboard itu bukan OG ya juga. Termasuk yang OG, cuma dia nggak dipakai game di NBA Kak. Dia masih di mana itu Kak? Charity game kalau nggak salah. Charity game dia mecahin backboard. Dia mecahin backboard. Berarti dia masuk yang rilis awal tuh, termasuk yang rookie juga dong? Iya, masih awal-awal kan itu kan Jordan 1. Nah, berarti yang kayak begitu tuh. Jadi gue lebih aware sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita ngelihat sisi historisnya gitu ya. Kayak band itu kan luar biasa tuh. Itu yang nilainya wow sekarang ngeri banget ya kan. Karena ya itu apa namanya ada sejarahnya. Nanti Angga yang cerita sejarahnya deh panjang lebar. Apa jam 12 kan ini? Enggak. Gue berusaha bahwa podcast kita selalu nggak panjang-panjang biar orang nontonnya sampai habis. Itu si Angga udah bikin kopi itu di warung tuh si Angga tuh. Nanti kan kita masih bahas soal jersey banyak lah, nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk Angga sama Jeffrey. Nanti Jeffrey terakhir ini kan buat inspirasi nih buat kita yang main basket. Ini ngomongin momen gitu ya, momen, strategi, harga, toko online atau offline. Apa sih yang mesti kita pertimbangin kapan waktu yang tepat beli sepatu, atau mungkin lu mesti cari low seasonnya, high seasonnya, atau gimana sih menurut lu gak? Sebenarnya kalau buat anak-anak sekarang nih yang mau beli sepatu basket gitu ya, itu perputaran sepatu tuh cepet sih. Jadi misalnya gini, sekarang baru muncul Kyrie 8 yang terbaru kan.
Itu kalau memang mereka mau dapat yang harganya agak miring, yang mereka mau dapat yang agak murah, lebih terjangkau, itu tunggu aja sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Itu yang colorway pertama itu pasti sudah ada di mana? Udah ada di diskonan. Apalagi di online shop ya. Kayak kalau yang suka belanja sepatu tuh di Sneaker ID, itu biasanya udah langsung drop tuh sepatu harganya. Tuh kalian bisa dapat di situ tuh. Dan jangan lupa dilihat juga reviewnya sepatunya, karena belum tentu sepatu baru enak juga, nyaman gitu buat dipakai. Kayak gitu aja sih. Itu terjadi waktu gue beli Harden yang 4 punya lo. Harden yang pertama justru. Yang pertama. Ya gue beli di Hoops, setahu gue 2, gue nggak mau beli. Tiba-tiba gue begitu gue masuk ke Hoops berapa bulan kemudian warnanya udah aneh-aneh. Dan yang pertama langsung diskon 1, di situ gue baru beli. Padahal cuma hitungan bulan, benar kata lu kan? Iya, gila juga. Jeff, terakhir nih, kita dari tadi kan ngomongin sepatu enak. Gue juga sebenarnya dari kita kecil sampai sekarang, gue beli sepatu basket sebenarnya yang benar-benar gue enak banget tuh cuma 1. Waktu itu ada Air Jordan. Gimana sih cara kita nemuin sepatu yang enak? Apa sih yang mesti lu rasain, atau secara orang awam banget mungkin ya sepatu ya asal empuk udah gitu? Wah, kalau sepatu personal sih bro, menurut gue nggak bisa sama. Ada sih Angga mungkin sebut enak, belum tentu gue pakai enak gitu. Mesti dicobain sih. Dan sepatu tuh nggak bisa lu cobain sekali pakai. Oh ini enak nih, nggak, belum tentu juga. Harus dipakai berkali-kali sebenarnya. Ya berarti lu udah terlanjur beli dong kalau kayak gitu. Iya. Tapi paling nggak pertama kali lu coba mendingan lah gitu. Karena sepatu kalau baru lu coba belum merasa aslinya sih menurut gue gitu. Belum break in ya, Jer? Iya. Karena kan dia nyesuaiin kaki kita juga. Gitu. Nah, ditambah sedikit nih, Ton. Boleh. Nah, ini kalau masalah sepatu ini dulu zaman kita berapa tahun ke belakang gitu, kayak tahun 2012, 2000 sampai 2015-an lah ya. Itu enak kita beli sepatu, setiap ada sepatu signature series keluar baru. Nah, itu biasanya kita bisa cek dulu tuh di YouTube review performance test-nya. Dan itu mereka cukup recommended karena mereka kayak yang kalian tahu tuh kayak misalnya Kick Genius. Itu mereka yang performance yang layak sih ya. Mereka pemain basket juga, mereka latihan juga. Jadi itu sepatu dipakai beberapa game sama mereka, lalu mereka review. Nah itu kita bisa tahu dari situ. Cuma kalau sekarang ini kesini kita kurang ngikutin ya. Kayaknya Kick Genius sendiri mereka udah stop bikin review untuk sepatu, jadi agak sulit mungkin ya buat yang anak-anak sekarang ya. Nggak cuan buat cari review. Tapi sekarang yang lokal banyak loh. Lokal banyak. Tapi kayaknya kalau menurut gua masih terlalu biasa, nggak out of the box kayak Genius gitu. Iya. Itu berdua kan, yang satu Asian people kan. Dia belum bisa kasih kayak first hand experience-nya gitu loh untuk sepatu tuh kayak gimana sih gitu. Itu nggak dapet feel-nya kalau menurut gua. Tapi it's okay, nggak apa-apa buat referensi. Ada lagi tambahin Jeff? Ya atau tunggu teman lu beli lah, lu cobain dulu. Iya benar tuh. Iya, setuju. Makanya mesti join komunitas, join klub gitu ya. Tujuannya salah satunya buat nyobain sepatu gitu ya. Iya, salah satunya. Dan tipe kaki juga beda-beda, Jo. Betul banget. Kaki gue nih kaki jebret, katanya kakinya orang kampung tuh kan. Kaki ngejebret, kaki lebar. Nah itu si Angga kakinya slim gitu. Nah itu jadi beda-beda tipe. Terus ada namanya gue nggak tahu lah apa itu yang teplek banget tuh di bagian sininya gitu ya, flat foot gitu ya kalau nggak salah. Tapi ada juga yang melengkung dalamannya innernya, jadi dia butuh insole yang kayak gimana kayak gitu. Iya. Dan nambahin info nih, kalau buat pemain NBA jangan lu samain. Karena dia bikinnya cetakannya kaki sendiri. Iya benar. Terserah dia Jeff ya.
Ya, kayak Jordan pakai sepatu Jordannya dia sama Jordan yang kita pakai beda rasanya, Bro. Dari material bisa semuanya kaki beda. dia ya gitu ya. Iya, dan materialnya semua beda. Materialnya semua beda. Tadi sih udah ada beberapa kesimpulan sih ya, maksud gua mungkin kalau kita saling udah makin solid antar klub, antar komunitas, antar sekolah, kenapa nggak kita bikin forum sendiri ya, jual beli sepatu di satu platform apalah gitu ya. Tapi COD kan bisa deket nih karena kita semua satu kota gitu ya. Bisa itu. Bisa. Ide menarik. Ide menarik kan. Terus yang kedua, siapa tahu nih di antara lu bertiga ada yang udah mulai langsung kalau main basket sambil bikin video lah, review-review sepatu. Jadi kita bisa ada orang yang dipercaya gitu, orang yang kita kenal review beneran gitu. Kayaknya Angga tuh cocok tuh. Angga, ya, terpercaya dia, terpercaya. Mukanya bukan muka tukang bohong. Kalau gua ketiga nanti bilang bohong. Oke. Gua akan ngundang kalian lagi nanti, mungkin banyak banget yang bisa diobrolin, ngomongin jersey, ngomongin macam-macam gitu ya. Thank you udah datang. Gua berusaha untuk tidak terlalu lama ngobrolnya supaya teman-teman bisa nonton anak-anak kota nih dari awal sampai selesai. Oke. Gua closing. Thank you teman-teman. Buat anak kota semua, lihat terus konten-konten kita di Instagram, di YouTube. Kita ketemu lagi di episode berikutnya sama dengan topik-topik yang seru-seru lainnya soal basket di Kota Tangerang. Thank you deh, Jeff. Ya, siap. Bye-bye. Everybody. Bye.